Maksud saya bukan simpanan baju, Kang. Apa? Simpanan yang pakai baju. Astagfirullahaladzim. Nah iya memang Wan. Gimana? Orang itu banyak yang bertanya, kok Kang Alman kuat bisa sama istri dengan waktu yang begitu banyak? Sama anak-anak ya udah, Kang. Karena kita jauhan, nggak apa-apa. Itu kan sunnah Rasul gitu. Nah kalau Wan Kurdi nggak percaya, bisa ditanyakan mungkin ke Kang Ilan juga. Pernah kali ya istri saya nyuruh nikah lagi ya? Pernah. Iya, nyuruh nikah lagi, tapi saya menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di vlog saya Muhammad Kurdi. Dan saya sekarang alhamdulillah bersama Kang Alman Mulyana Kang Irlan. Terus? Dan saat ini kita sedang menuju ke Jeddah. Ya, ngobrol-ngobrol santai ya ke Jeddah. Oke, siap. Dan ini Kang Alman sudah berapa bulan Kang di Mekah, Kang? Saya di Mekah sekarang 3 bulan ya, Lan? Iya. Udah 3 bulan. 3 bulan. Emang manusia itu mungkin gitu ya, repot ya. Ketika Kang Alman masih di Jeddah, tiap hari ke Mekah. Mau lihat suasana di Mekah, bikin konten di Iya. Mekah. Iya. Apa sedikit-dikit ke Mekah. Nah, sekarang beda. Iya. Udah ada di Mekah, malah ngajak ke Jeddah terus nih, gimana nih, Iya. Kang? Ya sebenarnya ke Jeddah itu kita ada keperluan sih. Jadi sekalian ada keperluan. Ya sambil jalan-jalan juga. Kan bisa dibilang tiap minggu ya. Malam Iya. Jumat kemarin kita ke Jeddah kan? Iya. Kadang Sekarang? 1 minggu berapa kali loh Mas Kurdi? Iya, berapa kali. Dan saya curiga nih Kang Alman ini mungkin ada apa di Jeddah ya? Kau Kita kan main-main aja. main-main apa main Ada keperluan juga silaturahmi sama teman-teman. Karena kan silaturahmi itu harus dijaga, harus konsisten. Iya. Insya Allah dengan seringnya kita bersilaturahmi, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Ya nggak? Bisa melaksanakan ibadah haji dan Iya. ada. Saya sibuk di belakang nih nangkapin lalat. Alhamdulillah, baru bener dapat banget. nih. Ini ada yang bau bangke katanya. Ini Kang Alman hari ini mau lihat lihat rumah warisan. Ayo kalau mau. Ke rumah kakek enggak? Iya, tapi kita ngelewat aja ya, karena Lewat luar aja. biasa sih. Saya kalau melihat rumah itu luar biasa lah, banyak kenangan yang mungkin terlalu indah untuk dilupakan mungkin. Sekarang itu siapa yang ninggalin itu Kang rumah itu? Nggak ada. Oh, masih dikosongin ya? Iya, karena kan harus melalui proses ini dulu, proses pengadilan. Oh, kirain ada simpanan Kang Alman di situ yang jagain nggak? Nggak ada. Kalau untuk simpanan sih ada juga baju ibu saya yang belum dibawa. Nanti kalau udah beres pengadilan mungkin nanti saya mau ambil, terus mau dikargo ibu saya. Maksud saya bukan simpanan baju, Kang. Apa? Simpanan yang pakai baju. Astagfirullahaladzim. Nah iya memang Wan. Gimana? Orang itu banyak yang bertanya, kok Kang Alman kuat bisa sama istri dengan waktu yang begitu panjang. Saya ini memilih untuk setia ya, dan insya Allah sampai akhir hayat saya hanya untuk istri saya lah. Dan ini juga pelajaran penting buat teman-teman semua. Kalau misalkan mau sukses merantau itu harus ingat komitmen. Apa komitmen kita? Apa tujuan kita? Benar nggak? Ya, Tujuan saya dari Indonesia meninggalkan anak dan istri itu meninggalkan rumah, kampung halaman dan keluarga itu dengan sejuta harapan, pulang dengan sejuta keberhasilan. Nah, kalau misalkan kita di sini main perempuan atau nikah lagi, bukan berarti saya melarang
poligami, tapi ada ininya kan, ada cara-caranya. Iya, iya. Saya lebih memilih setia aja karena satu pun sekarang jauh, dan saya itu terus terang merasa bersalah ini meninggalkan istri, tapi karena kita ini saling Percaya gitu. saling percaya satu sama lain. Istri saya juga merelakan saya bekerja ke luar negeri demi merubah nasib. Saya walaupun di sini nggak ngapa-ngapain juga banyak orang yang berbicara nyakitin perasaan saya, istri saya, anak-anak saya. Ngapain banyak uang tapi jauh dari keluarga. Mereka tuh ngomongnya gini, man, seenak udelnya nggak dipikirin gitu ya. Hah? Mas Sartijen itu memang iya. Luar biasa Sartijen itu. Sartijen. Nah, seandainya nih Kang, Ya, seandainya istri nih nelpon nih ya. sama anak-anak, ya udah Kang, anak kita jauhan nggak apa-apa, itu kan sunnah Rasul gitu. Nah, kalau Wan Kurdi nggak percaya, bisa ditanyakan mungkin ke Kang Ilan juga. Pernah kali ya istri saya nyuruh nikah lagi ya? Pernah. Iya, nyuruh nikah lagi, tapi saya menolak. Masya Allah. Iya, menolak. Istri saya pernah nelpon suruh nikah lagi, ya nggak tahu itu istri saya nyuruh ngeprank Nah, atau nyoba saya. Iya. Tapi yang jelas, iya. Tapi yang jelas saya itu lebih memilih setia aja sama istri, karena anak-anak saya udah besar. Saya juga harus jadi tauladan juga buat anak-anak saya nanti. Sebenarnya saya sebagai laki-laki normal ya, melihat perempuan tiba-tiba nih, perempuan cantik lewat, ya sama aja perempuan normal, wih cantik guys. Tapi itu hanya sebatas candaan aja ya. Penglihatan sepintas saja. Iya. Bahkan ada juga lah percikan-percikan sampai ada sedikit pertengkaran, tapi alhamdulillah semua udah bisa dilalui. Karena saya mikirnya gini, Pak. Gimana Kang? Saya berjuang dari nol sampai titik ini bersama istri saya. Andai saja saya ini tergoda sama perempuan yang gak jelas bebet bibit bobotnya, itu wallahi yang nangis itu bukan hanya istri saya, tapi anak saya, keluarga yang lainnya, gitu loh. Makanya saya walaupun berjauhan mengutamakan komunikasi sama istri itu benar-benar diutamakan. Bahkan antum tuh semua tahu sendiri kan, istri saya ini telepon saya tuh gak mengenal waktu. Setiap saat ya. Setiap saat, every time, every day, everywhere. Jadi teman-teman, sebetulnya Kang Alman ini bukan ustadz, bukan kiai ya, tapi kita itu mengambil hikmah dari apa yang bisa kita ambil hikmah, tidak harus dari kiai kan itu Bang. Iya. Walaupun itu keluar dari ayam tapi bisa bermanfaat seperti telur, kita bisa ambil. Luar Iya. biasa sifat Kang Alman, bisa kita contoh. Walaupun Kang Alman ini jauh dari keluarga, dan walaupun Kang Alman ini sebetulnya bukan mampu lagi untuk kawin 2 dan 3, bahkan ada sartijen yang bilang ngapain banyak uang jauh dari keluarga nggak kawin lagi kan gitu. Itu wallahi nyakitin perasaan saya. Tapi ya saya ini tangan saya ada 2, dan saya nggak bisa melarang orang untuk suka sama saya, untuk tidak suka sama saya nggak bisa melarang. Dan saya juga udah memikirkan konsekuensinya. Kalau jadi konten kreator atau YouTuber, otomatis hidup kita ini selalu dalam pantauan orang banyak. Betul ya disalahkan, salah ya tetap disalahkan gitu. Maksudnya salah makin disalahkan, betul juga masih disalahkan. Itulah kalau hidup jadi YouTuber ya.
Ini mau kemana nih? Si bensin ini. Nggak ada di sini. Nggak ada. Udah lurus, jangan belok. Oh, nganan. Hah? Emang ada jalan sini? Ya udah. Lanjut. Nah, kita Waduh. sebentar lagi. Oh, Kita sebentar lagi mau nyampe ke Jeddah dan Kang Alman mau nostalgia lagi nih ke Jeddah ini. iya, jadi Kang Alman sudah berapa lama Kang di sini Kang di Jeddah ini Kang? keseluruhan Ya keseluruhan saya ini dari 2004 berarti berapa tahun, Man? 17. 2004 sampai sekarang. Iya, 17 ya. 17 tahun. 17 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu saya lalui dengan pahit, pedih, sedih luar biasa. Makanya perasaan ini harus tetap dijaga. Cinta saya, kasih sayang saya untuk seutuhnya buat keluarga. Jadi ini juga pelajaran nih guys ya buat teman-teman semua nih, Wan Kurdi, Kang Irlan. Ini pelajaran yang sangat berharga. Iya. Dan sebetulnya saya ini dengan Kang Irlan masih belum menghadapi cobaan yang seperti ini karena kita kan kumpul sama keluarga. Iya. Itu pun kalau Nih Wan, nah, saya bukan tidak ada cobaan di saat saya berada di titik ini. Luar biasa. Perempuan itu bukan saya yang menggoda lagi. Ini maaf ya, bukan merendahkan kaum perempuan, tapi ini menceritakan, nge-share buat teman-teman semua. Cobaan saya sekarang ini luar biasa. Perempuan itu ya menawarkan diri, saya nggak apa-apa lah di madu. Allah, sampai segitu? Iya, sampai segitunya. Tapi saya itu karena kan saya aktif di media sosial, di Facebooknya, di fanpage ya, terus Ya. di Instagram, dan semua itu saya serahkan ke istri saya. Ada yang ngirim foto shoot, ada yang wah luar biasa lah. Sampai ini istri saya yang bilang, tapi karena saya itu udah berkomitmen, tujuan saya itu lurus, saya ingin sukses dan bahagia bersama istri. Iya, tapi alhamdulillah sih Wan, kalau kitanya niat, Iya. itu seseksi apapun, secantik apapun itu perempuan menggoda saya, malah saya tuh jadi gimana ya, setiap dilihat perempuan, kalau sayanya lagi gini nih, misalkan datar ke depan, ya udah datar aja ke depan. Tapi di saat saya udah nunduk, tiba-tiba ada perempuan lewat, saya tetap nunduk. Tapi kadang mata ya gini dikit gitu. Ya nggak munafik. Dirasa mau basir. Jadi nggak munafik karena saya laki-laki normal. Tapi itu kalau menurut saya sih wajar ya, wajar karena saya laki-laki normal. Yang penting tuh jangan sampai terbawa arus. Dan itu pun saya selalu dalam pantauan istri, biar saya itu selalu ingat bahwa saya ini punya anak dan istri gitu. Dimanapun berada saya harus ngabarin suatu contoh. Sekarang saya ada di Jeddah, ya udah hati-hati, jangan lupa makan dan sholat, minum gitu. Itu nggak pernah telat. Subhanallah, luar Iya. biasa. Ini sangat berharga pelajaran kepada kita karena memang kita tahu sendiri ya, kita hidup di tempat perantauan yang jauh seperti ini. Banyak juga kita sudah tahu di Jeddah atau di Mekah sendiri, kita kalau mau main-main, mau kawin lagi, mau apa, bisa dibilang mudah mungkin, semudah Karena di sini tantangan. itu kita kalau mau menikahin perempuan nggak harus didatengin orang tuanya, nggak Iya. harus ngasih mahar, mahal, nggak harus beli tempat tidur, lemari. Nah, Kita cukup bawa Albek aja udah jadi. jadi Iya nggak? Iya. Yang saya pikirkan itu bukan itu. Yang saya pikirkan itu adalah tanggung jawabnya. Karena saya laki-laki yang udah tua bangka, yang saya pikirkan itu dampaknya. Tidak Iya kan?
ada yang namanya perempuan yang mau digitu-gituin aja sama perempuan. Intinya semua Iya. perempuan itu sama mau di. Iya, mereka mencari laki-laki itu selain perlindungan juga mencari yang menafkahi lahir dan batinnya, ya nggak? Ya betul. Untuk masa depannya, anak-anaknya. Nih, kalau saya mau nih, itu di sini nih khususnya, Ya. yang mau foto itu kadang mau megang-megang saya, bukan saya mau istilahnya merendahkan kaum perempuan, Iya, iya, tapi iya. ini ngomong saya agak beda nadanya karena pakai ini ya guys. Pakai Tapi masker. justru saya itu takutnya di saat orang mau minta foto sama saya kadang minta ditemenin sama Kang Irlan biar nggak jadi fitnah ke istri saya. Saya jadi menjaga perasaan istri saya. Iya betul itu. Ya, ya pada intinya Wan, saya menutup pintu hati saya buat perempuan lain. Hati saya buat istri saya yang menemani saya dari 0 sampai detik ini. Masya Allah. Iya. Berarti banyak pengalaman Kang Amin ini sering digoda perempuan ya. Iya, kalau digoda perempuan. Tapi kalau saya menggoda perempuan nggak pernah sih lah. Iya, jadi saya tuh harus benar-benar bisa membawa diri saya, karena sekarang ini diri saya ini menjadi perhatian orang. Iya, iya. Menjadi perhatian orang. Apa kabarnya kalau misalkan saya lagi iseng canda sama perempuan, ya, terus ada orang yang bukan moto, ada orang yang ngerekam dari jarak jauh, terus di share ke media sosial, nah itu bahaya itu. Nah itu tadi obrolan kita, saya Muhammad Kuti, Kang Alman dan Kang Irlan. Sebetulnya kelihatan santai ya, tapi ini subhanallah luar biasa. Jadi motivasi dan jadi ya hikmah pelajaran kepada kita semua, khususnya yang jauh dari keluarga. Yang dekat pun kadang kita itu tidak kuat dengan cobaan-cobaan seperti itu. Maka dari itu mari kita ambil hikmah dari obrolan santai kita dengan Kang Alman ini. Semoga ini menjadi pelajaran kepada kita semua. Mungkin kita cukup video kita kali ini karena kita sudah sampai di Jeddah. Nah ini sudah di Jeddah ya. Wih macet kan. Macet terus biasa. Weekend kan. Weekend. Nah semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa sebelum mengakhiri video dikasih like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu terus perkembangan channel ini. Jangan lupa mampir ke channelnya Kang Alman Mulyana dan juga Kang Irlan. Kami di sini semua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.